Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan untuk menjadi pribadi yang mengalami rise up, bangkit, bergerak dan berdampak. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu suratan Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Saya akan membacakan Kolose 2 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk merenungkan satu nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Jemaat ini sedang ada dalam keadaan yang goyah ya, karena ada begitu banyak pelajaran, filsafat, ritual, ya, kebiasaan-kebiasaan, bahkan hal-hal yang mistis ya yang terjadi di sekitarnya. Kalau kita melihat itu di ayat yang ke-8 dituliskan begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kita melihat ya ada banyak hal ya yang kemudian terjadi berusaha menggoyahkan mereka supaya kemudian mereka sebagai orang percaya juga bukan hanya percaya kepada Kristus tapi juga percaya kepada hal-hal yang mistis, percaya kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus sedang memberitahu jemaat di Kolose, Kristus saja cukup. Jadi hari ini kita akan merenungkan satu tema, Kristus cukup. Ya, artinya Kristus saja itu cukup bagi kita. Nah, mari kita akan belajar bagaimana menjadikan Kristus itu sebagai satu yang memenuhi, menjadi kepenuhan dalam hidup kita. Kita membaca dalam ayat ini, ayat 6 dimulai dengan kalimat, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita mau hidup kita penuh, punya kepenuhan dalam hidup, mau jadikan Kristus sebagai sesuatu yang cukup dalam hidup kita, ya harus pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus itu bukan hanya kita kemudian menerima di dalam hati dan percaya, oh ya saya sudah terima Tuhan dalam hati. Mungkin kita berkata saya sudah dibaptis, itu bagus menjadi langkah-langkah deklarasi iman kita. Tetapi menerima Kristus sesungguhnya bukan hanya pengakuan, tetapi kita benar-benar menyerahkan diri kita di bawah otoritasnya Kristus. Artinya kita tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau kita berkata saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita harus tunduk taat kepada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita hari ini kemudian menaruh ya kepercayaan kita sepenuh kepada Tuhan. Di samping itu kita juga berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan aku percaya kepadamu, aku mau belajar taat kepada apa yang Engkau perintahkan. Itu sebabnya kalau Kristus itu cukup bagi kita, ayat yang ke-6 ini dilanjutkan dengan kalimat demikian. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana Kristus itu bisa cukup bagi kita? Hidupmu itu harusnya tetap di dalam Dia. Dalam bahasa aslinya mengandung arti menunjukkan gaya hidup yang terus berlangsung. Jadi yang dimaksud kalau kita mau Kristus itu cukup bagi kita, kita percaya, lalu kita punya tekad taat kepada Tuhan, lalu itu terlihat di gaya hidup kita yang terus menerus taat. Itu sebabnya disebutkan dengan ketekunan rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata aku mau jadikan Kristus saja sebagai yang utama di dalam hidupku, mari kita juga mengizinkan gaya hidup kita adalah gaya hidup yang kemudian dipenuhi
oleh kehendak Tuhan, dipenuhi oleh petunjuk-petunjuk Tuhan. Waktu kita berkata aku, hidupku cukup ada Kristus di dalamku, maka waktu kita membuat keputusan dalam bisnis kita, keputusan dalam keluarga kita, keputusan dalam pekerjaan kita, keputusan dalam bahkan hobi-hobi kita, kita tentunya kemudian harus memikirkan ini sesuai atau tidak ya dengan kehendak Tuhan. Waktu kita menjalin relasi dengan orang-orang, bagaimana kita menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Caraku berelasi ini tepat atau tidak ya? Cara saya berelasi ini sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak ya? Pelayanan yang kita lakukan ya, apapun yang kita kerjakan, kita sadar bahwa ini semua saya kerjakan untuk Tuhan. Jadi waktu kita bilang Tuhan Engkau cukup bagiku, Kristus itu yang memenuhi, jadi kepenuhan dalam hidupku. Izinkan kita juga menjadikan Dia yang utama dalam seluruh gaya hidup kita. Jadi mengikut Kristus itu bukan hanya percaya lalu berhenti, tapi terus hadir, terus kelihatan dalam hidup sehari-hari. Kalimat itu bahkan diteruskan dengan ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi ternyata tidak hanya cukup ya untuk kita kemudian menunjukkan gaya hidup Kristiani atau gaya hidup Kristen. Orang yang lihat kita itu ketika kita berkata-kata dengan sopan, kita sopan dengan orang lain, orang bisa kemudian melihat, atau bahkan kemudian kita mungkin menunjukkan gaya hidup bekerja yang jujur, berintegritas, bisa kelihatan sebagai seorang Kristen yang di dalam hidupnya ada Kristus. Pada saat itu kita bisa bilang Kristus itu cukup bagiku karena gaya hidup kita menunjukkan Kristus. Tapi ayat ini nasihat Paulus belum berhenti karena dia berkata kamu harus berakar di dalam Dia. Ini menunjukkan sebuah bagian di mana kalau kita lihat akar itu sesuatu yang di dalam, yang gak kelihatan. Tetapi itu menentukan kehidupan. Jadi kalau ada satu tumbuhan, ada akarnya. Akar itu di dalam tanah, gak kelihatan. Tetapi kalau akarnya kuat, maka tumbuhannya juga akan kuat. Itu sebabnya kalau kita mau jadikan Kristus itu cukup kepenuhan dalam hidup kita, maka kita harus berakar di dalam Dia. Artinya kita yang bilang saya orang percaya kelihatan dalam hidup kita sehari-hari, gaya hidup kita, tapi kita juga tidak melupakan hal-hal yang akar dari iman kita. Artinya hubungan kita dengan Kristus waktu kita mencari Tuhan dalam doa. Hubungan kita dengan Kristus melalui membaca firman Tuhan. Itu sesuatu yang gak kelihatan. Kita baca Alkitab kan gak mungkin di pinggir jalan ya. Kita nggak mungkin berdoa sambil supaya dilihat orang. Kita berdoa, kita baca Alkitab di kamar kita yang tidak terlihat. Itu harus menjadi satu kebiasaan yang kita bangun ya supaya kemudian akar iman kita menjadi kuat. Karena tanpa akar iman yang kuat, waktu ada ajaran palsu, ada tekanan-tekanan hidup atau sebaliknya ya, sanjungan-sanjungan atau tawaran-tawaran yang menyenangkan dari dunia ini, kita akan mudah tergoyahkan. Kemudian bagaimana kita juga hidup cukup di dalam Tuhan? Ya, kalimat ini dilanjutkan dengan dibangun di atas Dia. Jadi Paulus sekarang juga menggunakan beberapa contoh ya bagaimana setelah berakar seperti tanaman lalu dibangun ya ada juga tumbuhan yang kelihatan. Atau sama juga kalau kita memakai perumpamaan dibangun sebagai bangunan, ada fondasi yang kuat di dalam, tapi kemudian disusun satu demi satu jadi bisa kelihatan bangunannya, bentuknya. Apa gambarannya? Ini bukan hanya gaya hidup, tapi bahkan karakter-karakter yang semakin serupa Kristus. Jadi kalau kita bilang Kristus itu cukup bagiku, bukan hanya keputusan-keputusan kita yang dipengaruhi, tapi karakter kita itu akan semakin seperti Kristus. Ya, karakter itu menunjukkan sifat kita, kepribadian kita, cara-cara kita menunjukkan bagaimana hidup kita harus semakin serupa Kristus. Jadi perhatikanlah seorang yang cukup hidupnya penuh dengan Kristus, dia dibangun perlahan-lahan, akarnya kuat, di dalamnya kuat,
terus dibangun sehingga itu nampak dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang Kristus itu cukup bagi kita, izinkanlah proses-proses ini berlaku dalam kita supaya orang-orang yang di sekitar kita pun dapat melihat bagaimana Kristus yang memenuhi hidup kita, jadi kepenuhan dalam hidup kita, nyata dalam hidup kita. Kita bukan saja dengan iman menyatakan aku orang Kristen, tetapi gaya hidup kita, cara kita berpikir, cara kita bekerja, cara kita memperlakukan tubuh kita, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita memperlakukan keluarga kita, semuanya sesuai dengan Kristus. Jangan lupa kuatkan akar yang gak kelihatan, kehidupan imanmu yang pribadi dalam hubungan doa, lalu bangun terus, terlihat juga di dalam karaktermu ya setiap hari. Dan ini juga ditutup dengan kalimat bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Paulus berkata, kalau Kristus itu cukup di dalammu, biar itu teguh, jangan bergoyah. Kenapa? Karena akan ada banyak ajaran, akan ada banyak godaan, ada banyak hal yang nampaknya bijaksana. Itu bukan yang kita hadapi hari-hari ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang dulunya percaya kepada Tuhan, tapi kemudian berbalik tidak percaya kepada Tuhan, lalu memberi pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tidak waspada bisa mungkin membingungkan kita. Itu sebabnya Paulus berkata, kalau Kristus itu cukup bagimu, terus teguh di dalam iman yang diajarkan. Artinya jadi kehidupan iman yang sehat, rajinlah ibadah, terus mempelajari firman Tuhan, biar kebenaran itu menjadi bagian hidup kita. Dan ketika kita menjalani semua ini sebagai orang percaya yang hidupnya dipenuhi oleh Kristus, yang hidupnya menaati Kristus, yang hidupnya meneladani Kristus, semua yang kita jalani dalam kepenuhan hidup dengan Kristus yang cukup bagi kita, jalaninya dengan ucapan syukur. Itu sebabnya dari ayat ini ditutup dengan kalimat hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita bersyukur kenapa? Karena hidup kita cukup di dalam Kristus. Hidup kita penuh di dalam Kristus. Mungkin ada banyak tantangan, tapi kita punya firman, jadi kita punya pengharapan. Mungkin ada kekurangan yang kita alami, tetapi karena kita tahu Tuhan yang mencukupkannya, kita tidak kemudian bersungut-sungut. Ada ucapan syukur yang kita tetap lantunkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dua ayat ini, Kristus cukup bagiku, adalah satu bagian yang terus harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadikan Kristus itu sebagai pernyataan iman kita, munculkan dalam gaya hidup kita, sambil kita terus berakar dalam melalui firman, melalui doa kita. Lalu karakter kita terus terbentuk di dalam Tuhan, sehingga kita tidak goyah, bahkan melimpah dengan ucapan syukur. Jadi hati-hati dengan semua gaya-gaya atau tren rohani yang baru yang mungkin kita lihat di sosial media. Bangun iman kita dengan kuat di dalam Tuhan supaya kita mampu berhadapan dengan semua hal yang hari-hari ini terjadi, dan kita didapati tetap tegak di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan, dan kita bisa berkata sama seperti jemaat di Kolose, Kristus saja cukup bagiku. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti Renungan 79, terus jadikan Kristus yang terutama dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian atau mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, mari salurkan melalui di chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di tengah dunia yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa hari-hari ini. Kami tahu Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Engkau yang memberikan kami kemampuan
untuk dapat mengerjakan hal-hal yang besar bersama dengan Engkau. Biarlah iman kami adalah iman yang teguh kepada Engkau, terus dibangun di dalam Tuhan, nampak dalam gaya hidup kami. Kami berakar teguh dalam doa dan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami supaya karakter-karakter Kristus itu terus nampak dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, setiap kami yang dengar renungan ini, untuk kami jadi orang-orang yang teguh di dalam Tuhan, karena Kristus saja cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kami memuliakan Allah. Kami mengucap syukur menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.